Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi tangguh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan guru baik kamu. Materi kita sekarang akan membahas tentang persiapan kenaikan kelas. Wah, sudah tidak sabar kan? Karena meskipun belajar dari rumah, kita harus mempersiapkan hal ini. Mungkin di antara sekolah kalian ada yang sudah menyelenggarakan PTS atau penilaian tengah semester, ada juga mungkin yang belum. Biasanya kalau PTS sudah dilalui itu waktu terasa sangat sempit, sehingga tiba-tiba kita akan dihadapkan pada penilaian akhir semester atau ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini dilakukan untuk apa? Untuk kita biar bisa naik kelas, Tapi naik kelas itu apa sih sebenarnya? Naik kelas berdasarkan KBBI adalah berganti kelas dari yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi. Tentunya setelah mengikuti persyaratan yang dipenuhi. Apa aja ya persyaratannya itu? Sebelum ke persyaratan, kita lihat dulu nih bahwa naik kelas itu merupakan keinginan semua siswa. Setuju enggak? Naik kelas juga merupakan pembuktian atas keberhasilan kita. Naik kelas merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan artinya naik kelas itu kita mempunyai peningkatan kecakapan atau keahlian tertentu. Jadi, yakinkan diri kalau kamu pantas naik kelas. Tetapi pada kenyataannya ada naik kelas, ada juga tidak naik kelas. Wah, mulai khawatir nih. Gimana nih kalau kita nggak naik kelas? Wah, pasti sedih banget ya, tapi pasti kita harus naik kelas. Untuk harus naik kelas, kita harus tahu dulu persyaratan untuk naik kelas. Apa aja ya? Kriteria kenaikan kelas ditetapkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 yang direvisi. Nih, kalau sekolah kalian kurikulumnya 2013, perhatikan ini. Yang pertama, nilai sikap dan tingkah laku minimal bernilai baik atau B. Nilai sikap ini dilihat oleh guru dalam kegiatan kalian sehari-hari, seperti bagaimana sikap kamu dalam berinteraksi, bagaimana tanggung jawabmu, bagaimana kejujuranmu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai pengetahuan dan keterampilan itu harus tuntas, artinya kamu mengikuti pelajaran dengan baik dan sudah mendapatkan nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan. Yang ketiga, mata pelajaran dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Artinya, jika ada di antara kalian yang mempunyai nilai yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal untuk syarat kenaikan kelas, minimal hanya 3 nilai yang kurang. Jangan sampai nih nilainya PKN dan PAI nilainya kecil atau nilainya kurang dari KKM. Hati-hati ya. Tapi ada bedanya nggak ya persyaratan kenaikan kelas saat BDR seperti sekarang ini? Ini disesuaikan kepada kebijakan sekolah masing-masing. Jadi mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi berdasarkan SE atau Surat Edaran bernomor 1 tahun 2021, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas ini dapat dilakukan dalam bentuk beberapa macam bentuk yang biasanya atau mungkin akan dilakukan oleh sekolah kalian. Yang pertama adalah berbentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, seperti penghargaan, hasil perlombaan, dan lain sebagainya, atau adanya penugasan atau tes secara luring maupun daring, atau bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi, syarat-syarat ini pada akhirnya akan kembali ke sekolah kalian atau lembaga kalian di mana kalian belajar. Jadi, apa yang sudah kalian persiapkan? Apakah masih ada nilai yang di bawah KKM? Atau masih adakah tugas yang belum masuk? Atau masih adakah peserta-peserta lain yang belum kalian penuhi? Ayo segera siapkan, jangan sampai kalian tidak naik, itu sangat disayangkan ya. Jika masih ada persyaratan yang belum kalian siapkan dan kalian merasa pesimis, jangan sampai punya kata pesimis. Jangan sampai itu ada di kamus hidup kalian. Yakinkan diri, yakin bisa, dan jangan sampai menyesal kemudian. Insya Allah, ketika kamu berusaha, maka ada jalan untuk mencapai cita-cita kamu. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan tetap rendah hati.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.